waktunya sebentar kepada Bapak sama Ibu untuk saya bisa presentasi hari ini. Kita bagaimana ya Ibu ya? Saya minta sedikit waktunya sekitar 30 menit seperti itu ya. Dan ini materinya adalah makanan dan minuman sehat khusus hipertensi. Nah, mungkin dari sini Bapak-bapak sama Ibu-ibu udah tahu ya apa itu hipertensi, apa itu DM seperti itu. Nah, hipertensi adalah tekanan darah tinggi, merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu lebih dari 140/90 mmHg seperti itu. Jadi kalau misalkan tekanan darah itu tidak normal lebih dari 140, secara berulang itu lebih baik konsultasikan kepada dokter seperti itu. Apa sih faktor penyebab hipertensi itu? Yang pertama faktor penyebabnya itu ada obesitas atau kegemukan. Nah, obesitas itu dapat menyebabkan munculnya resistensi insulin yang membuat sel-sel dalam tubuh itu tidak dapat mengolah gula dengan baik. Hal tersebut memicu gangguan pembuluh darah dan tertahannya natrium di dalam tubuh. Untuk yang faktor pencetus hipertensi kedua yaitu ada makanan berlemak dan tinggi kolesterol. Nah, di sini ada yang Bapak Ibu yang suka makan makanan yang berlemak? Ada banyak ya. Lebih baik dihindari ya Ibu ya kalau misalkan ada hipertensi seperti itu. Terus juga ada faktor pencetus hipertensi yang ketiga yaitu konsumsi garam berlebih. Terus juga kurangnya berolahraga. Nah, ini kan sebenarnya ya, jadi tidak dapat menurunkan kesehatan pembuluh darah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, sel-sel itu akan menyempit ya, dan pasokan darah baru yang berisi oksigen tidak dapat dialirkan sebagaimana mestinya seluruh tubuh. Nah, akibatnya gejala hipertensi itu muncul seperti itu. Nah, untuk faktor pencetus hipertensi yang selanjutnya yaitu stres atau minum alkohol. Nah, ketika stres itu hormon-hormon dalam tubuh itu akan mengalami perubahan gitu. Terus juga memiliki potensi ancaman terhadap aspek kesehatan lainnya seperti kondisi darah, lemak, darah dalam tubuh. Nah, hormon stres yang tinggi ini memberikan tekanan pada jantung yang berisiko meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh seperti itu. Nah, untuk yang faktor pencetus hipertensi yang selanjutnya adalah merokok. Mungkin dari bapak-bapak di sini ada yang merokok nggak? Ada yang merokok nggak, Pak? Nah, merokok itu juga salah satu faktor penyebab hipertensi ya yang sering terjadi pada usia gitu. Kemungkinan mengalami pada pasokan darah bersih di dalam seperti itu. Ada kandungan rokok yaitu nikotin dalam rokok dapat menurunkan pembuluh darah, mencemari darah dan menyebabkan kinerja jantung seperti itu.
teratur seperti itu. Nah, ini ada komplikasi hipertensi ya. Komplikasi hipertensi itu ada penyakit juga ada penyakit jantung, penyakit ginjal, ada gangguan otak, ada gangguan otak, dan ada gangguan Nah, ini ada cara menjaga tensi agar tetap terkontrol. Mungkin di sini ada bapak atau ibu yang mungkin tensinya tidak terkontrol, sering naik, naik turun ya. Tapi obat itu tetap diminum ya. Ada, kenapa itu? Oh, tiduran. Dan cara menjaga tensi agar tetap terkontrol yaitu yang pertama melakukan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi dan yang seimbang. Lalu juga jauhi faktor-faktor yang bisa dikendalikan seperti faktor pola makan, kurang gula, garam, lemak, terus juga perbanyak serat dan sayur. Dan juga hindari stres, olahraga yang teratur, mengurangi berat badan berlebih, kayak gitu. Terus juga minum obat anti hipertensi secara rutin ya, agar hipertensi bisa terkontrol seperti itu. Selain obat-obatan juga pola makannya dijaga seperti itu. Terus juga kontrol ke dokter bila ada gejala yang mulai mengganggu aktivitas dan kontrol tekanan darah secara teratur seperti itu. Jadi dianjurkan penderita hipertensi ini untuk kontrol sesuatu secara teratur seperti itu. Nah, jenis hipertensi itu ada dua yaitu ada hipertensi primer sama hipertensi sekunder. Nah, apa sih hipertensi primer itu? Penyebabnya tidak diketahui pasti, seringkali dari gaya hidup atau dari faktor genetik seperti itu. Nah, untuk yang hipertensi sekunder itu bisa disebabkan oleh kondisi medis lain yang mendasari seperti penyakit ginjal, ada gangguan kelenjar atau tumor atau obat-obatan. Nah, apa sih tujuan diet itu? Tujuan diet hipertensi itu yang pertama membantu menurunkan tekanan darah mencapai normal. Terus yang kedua membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau tim atau seperti itu. Nah, yang tujuan selanjutnya tujuan diet hipertensi itu menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan lebih, terus tingginya kadar lemak dan kadar kolesterol seperti itu. Dan syarat diet hipertensi yaitu makanan beraneka ragam mengikuti pola hidup seimbang. Nah, pola hidup seimbang itu ada yang namanya karbohidrat, terus juga ada sayur. Setelah itu ada protein hewani seperti ikan, ayam, yaitu ayam tanpa kulit ya. Terus ada protein nabati, ada tempe, ada tahu seperti itu. Terus juga ada buah ya, buah. Terus untuk syarat diet hipertensi yang selanjutnya yaitu jenis komposisi makanan yang disesuaikan dengan kondisi penderita. Terus yang selanjutnya yaitu
seperti tuna salmon, terus juga ikan yang lainnya, terus juga ada susu rendah begitu. Nah, untuk yang makanannya dianjurkan selanjutnya yaitu ada sumber protein gratis seperti tahu, tempe, dan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada sayuran segar, seperti bayam, wortel, terus juga ada makanan yang dianjurkan selanjutnya yaitu ada buah-buahan, pisang, papaya, anggur, apel, jagung, dan yang sebagainya. Terus juga ada sumber lemak yaitu minyak dan santan juga. Seperti itu yang dianjurkan untuk santan kental ya. Ini ada minuman cair dianjurkan untuk yang teh pekat ya, kayak gitu. Untuk selain teh cair itu ada teh putih seperti itu ya. Terus juga yang selanjutnya ada bumbu yang tidak mengandung garam, pur seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya, pilihlah air putih sebagai minuman sehari-hari. Selain tanpa kalori juga air putih juga memiliki banyak fungsi ya, seperti menyalurkan air dalam tubuh, terus juga pembentukan sel dan cairan tubuh sebagaimana tubuh kita seperti itu, dan sebagai pelumas dan melancarkan fungsi pencernaan kita. Nah, ini ada makanan yang berfungsi yaitu itu juga ada pemakaian dari dapur tidak lebih dari setengah sendok teh per hari seperti itu. Nah, ini ada bahan makanan yang sebaiknya dihindari. Itu ada otak, ginjal, paru, jantung, dari kambing seperti itu yang tinggi akan natrium ya. Nah, dari sini ibu barangkali suka otak kayak gitu. Tidak. Oh, enggak, maksudnya enggak tiap hari itu ya. Nah, untuk bahan makanan yang dihindari selanjutnya yaitu ada makanan yang diolah menggunakan bahan natrium seperti tofu,
seperti saus tomat, penyedap rasa, dan kayu instan. Nah itu juga itu terus juga ada bahan makanan yang dari selanjutnya, yaitu bahan makanan yang mengandung alkohol seperti durian, kafe. Jumlahnya 2 buahan yang diawetkan dengan garam dapur dan lain ikan makin seperti buah dalam kaleng yang tadi ya, sebaiknya dihindari dikarenakan ada pengawetnya di dalam buah kaleng atau makanan kaleng tersebut juga dihindarinya sendiri. Ini ada cara membuatnya nih. Nah ini ada cara membuatnya. Yang pertama tahu digoreng dengan gula merah, gula pasir, bawang merah, bawang putih, jahe, hancur, dan lain-lain. Jadi bisa dibagi dengan menambahkan seluruh bahan bawang putih, bawang merah, terus juga bawang putih, gula pasir, terus juga yang kedua yaitu cara pengolahan dengan cara mengukus atau merebus diutamakan daripada digoreng. Lebih sehat ya, contohnya mengangkat, kukus atau merebus, misalnya sayur direbus kayak gitu. Itu juga baik untuk kesehatan daripada digoreng seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu butuhkan garam di atas meja makan menggunakan garam beriyodium tidak lebih dari 1 cup. Terus juga menggunakan garam yang mengandung rendah mati. Ini ada contoh menu ya, contoh menu yang mungkin bisa diaplikasikan untuk ibu. Ini ada contoh menu, misal makanan pagi itu ada nasi, terus ada sumber karbohidrat ya, nasi, terus kentang seperti itu. Terus juga ada sumber hewani, ada telur, misal telur yang dibuat kayak gitu. Terus juga ada ikan sambal goreng kayak gitu ya. Terus juga ada ayam bakar, terus juga misalnya ada panggang seperti itu. Terus untuk lauk nabatinya ada tempe, tahu, saus kacang atau saus kuning, bisa dipepes, bisa dikacang seperti itu. Terus juga ada sayur. Nah, misalkan tumis
blue cheese. Nah, tumis itu kan minyaknya sedikit ya, minyaknya sedikit. Boleh terus untuk sayuran yang ayam, terus juga sayuran seperti ada buncis, itu sayur-sayuran yang segar, buncis, apel atau yang sebagainya. Terus juga ada buah ya, buah pepaya, terus juga buah jeruk manis, seperti itu. Terus juga ada misalkan selingannya ada buah seperti itu. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi cerita tentang hipertensi, mungkin Ibu monggo dipersilakan. Monggo. Jadi monggo Ibu. Berarti ini udah normal ya? Atau naik turun? Sekarang udah normal ya? Berapa bulan masuknya normal? Sudah 3 bulan ini juga udah normal ya? Oh, ini karena masih minum? Masih minum? Itu nanti memang sudah baik, langkah selanjutnya gimana? Seperti itu dulu ya, itu kan nanti enggak lagi ya, soalnya kan juga ada riwayat hipertensi gitu ya. Lebih baik bisa rutin kayak gitu. Terus juga selain minum obat juga selama juga diatur ya Ibu yang kayak gitu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi. Kemudian di bawahnya juga yang kasih terus juga yang kedua yaitu cara pengolahan dengan cara memakan, mengukus atau merebus ini lebih diutamakan daripada digoreng. Lebih sehat ya, contohnya mengangkat, kukus atau merebus, misalnya sayur direbus kayak gitu. Itu juga baik untuk kesehatan daripada digoreng seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu butuhkan garam di atas meja makan menggunakan garam beririum tidak lebih dari 1,5 cup. Terus juga menggunakan garam yang mengandung rendah mati. Ini ada contoh menu ya, contoh menu yang mungkin bisa diaplikasikan untuk ibu.
Ini ada contoh untuk menu, misal makanan pagi itu ada nasi, terus ada sumber karbohidrat ya, nasi, terus kentang seperti itu. Terus juga ada sumber hewani, ada telur, misal telur yang dibuat telur kayak gitu. Terus juga ada ikan sambal goreng kayak gitu ya. Terus juga ada ayam bakar, terus juga misalkan ada panggang seperti itu. Terus untuk lauk nabatinya ada tempe, tahu, saus badam, atau saus kuning, asli pepes, asli ragam, gitu. Terus juga ada sayur. Nah, misalkan tumis buncis. Nah, tumis itu kan minyaknya sedikit ya, boleh. Terus untuk sayur daging ayam, terus juga sayuran seperti ada buncis, itu sayur-sayuran yang segar, buncis, apel atau yang sebagainya. Terus juga ada buah pepaya, terus juga buah jeruk manis, seperti itu. Terus juga ada yang misalkan selingannya ada buah seperti itu. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi cerita tentang hipertensi, mungkin Ibu monggo dipersilakan. Monggo. Jadi monggo itu berarti ini udah normal atau naik turun? Sekarang udah normal ya? Berapa bulan masuknya normal? Sudah 3 bulan ini juga sudah normal. Ini kapan seminum? Itu nanti memang sudah baik. Lama selanjutnya gimana? Seperti itu. Dulu ya, itu kan nanti mau nggak lagi ya, soalnya juga ada riwayat hipertensi gitu ya. Lebih baik bisa rutin kayak gitu. Terus juga selain obat juga selama juga diatur ya Ibu yang kayak gitu. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi seputar makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi seperti itu. Mungkin ada lagi? Sudah ya? Sudah ya? Tidak ada yang ditanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah